Shalom, saudara. Renungan hari ini kita lanjutkan ke pasal 41 dari kitab Yesaya. Saudara, di dalam pasal 41 sampai 47 itu adalah semacam pengadilan orang Israel terhadap Allah. Allah memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk mengajukan keberatannya. Orang Israel menganggap Allah mengabaikan mereka di pembuangan dan menuduh Allah tidak sanggup menolong mereka, bahkan meragukan kehebatan dan kekuasaan Allah. Namun saudara, Allah menegaskan bahwa pembuangan ke Babel itu bukan pengabaian, melainkan penghakiman atau penghukuman Allah terhadap pemberontakan orang Israel yang tidak setia dan berpaling dari Allah. Dengan tegas saudara, Allah berkata di dalam ayat yang keempat, "Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga." Allah seakan-akan ingin berkata kepada orang Israel, "Akulah yang mengerjakan semuanya itu, engkau bukan diabaikan." Lalu kemudian di dalam ayat 22 Allah berkata, "Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Allah, firman Raja Allah Yakub." Kemudian Allah membeberkan lagi saudara bahwa Allah telah membangkitkan Persia untuk menaklukkan Babel. Dan itu demi kebaikan Israel, sehingga Israel keluar dari pembuangan. Di dalam ayat 25 dikatakan, "Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit, aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur." Saudara, meskipun orang Israel menuduh Allah meninggalkan mereka dan tidak sanggup menolong, Allah tetap mendengarkan keluhan mereka. Bahkan Allah memberi penjelasan pada orang Israel tentang tindakan Allah tersebut yang sebenarnya tidak perlu Allah lakukan karena Dia adalah Allah yang sempurna dan kudus. Dia adalah Allah, Raja yang telah dikhianati oleh umatnya. Seharusnya saudara, sebagai Raja, Allah tidak perlu memberikan penjelasan. Namun Allah memberikan penjelasan yang kalau dibahasakan sederhana seperti ini, saudara. "Memang aku menghukum kamu dengan membuang kamu ke Babel. Namun aku membebaskan kamu dengan membangkitkan Persia. Kamu akan pulang ke negerimu. Aku bukanlah Allah yang semena-mena. Kamulah umat yang semena-mena, yang tidak setia dan berpaling pada raja, kepada negara adidaya, kepada berhala. Kamulah yang semena-mena dengan menuduh aku semena-mena. Aku mampu memberikan penjelasan atas tindakanku. Bagaimana dengan kamu, hai umatku Israel?" Dan betul saudara, nanti di pasal 48, bukannya bertobat dan berbalik kepada Allah, umat Israel yang sudah dibebaskan dari pembuangan ini malah terus memberontak pada Allah. Padahal saudara, Allah ingin menjadikan Israel itu sebagai hambanya. Namun Israel justru mau menjadi tuan, mau menjadi raja. Dan ingin menempatkan Allah sebagai hambanya yang dapat diatur dan memberikan apa saja yang diinginkan Israel. Saudara, beberapa perenungan bagi kita hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, Allah adalah Allah yang memiliki tujuan dan rencana. Yang kedua, saudara, rencananya tidak akan gagal meskipun dia dituduh gagal dan lambat. Yang ketiga, saudara, meskipun Allah tidak wajib bertanggung jawab memberikan penjelasan atas perbuatannya, namun Ia memberikan penjelasan juga. Saat ini, saudara, melalui seluruh Alkitab, keseluruhan Alkitab, kita mengetahui rencananya. Yang keempat, saudara, Allah tidak semena-mena. Allah memiliki otoritas atas bangsa-bangsa, atas raja-raja, atas penguasa-penguasa, atas pemimpin-pemimpin, dan atas sejarah umat manusia. Yang kelima, saudara, ketika kita berada dalam posisi sebagai pemimpin, kita perlu mempercayainya dan menyerahkan diri menjadi hambanya, tunduk kepada Allah sebagai raja dalam kerajaannya. Karena Allah adalah raja di kerajaan dunia ini dan
raja di kerajaan yang kekal. Yang keenam, saudara, bangsa yang semena-mena, yang pemimpin atau penguasanya menghina kekuasaan dan otoritas Allah akan mengalami kehancuran, telah terbukti di dalam sejarah. Yang ketujuh, saudara, gereja universal atau orang-orang percaya, ataupun saudara gereja lokal atau komunitas lokal yang tidak melayani Allah dan malah melayani diri sendiri, yang tidak lagi mengasihi, bahkan yang kasihnya sudah dingin pada Allah dan manusia, akan musnah dan bahkan akan dicabut kaki diannya. Seseorang berkata, saudara, bukan kita yang berhak memberi otoritas kepada Allah. Allah lah sang pemilik otoritas itu. Allah tidak semena-mena. Allah pemegang otoritas. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami menghargai otoritas-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami menyerahkan diri sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami yang ada di dalam posisi pemimpin atau penguasa di negeri ini, ataupun di gereja, ataupun di tempat-tempat lembaga-lembaga tertentu. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memakai kesempatan itu untuk melayani Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah, otoritas Allah, kehendak Allah di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah Tuhan kerajaan dan kehendak-Mu itu Tuhan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Rencana-rencana-Mu Tuhan diwujudkan melalui kehadiran kami para pemimpin-pemimpin. Kami berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan kami, Engkau pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.